Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Daerah awal yang mutlak. Kabut tebal menyelimuti seluruh ruang. Sebuah planet es besar memiliki banyak pecahan bintang yang mengorbit di sekitarnya, dan tempat tinggal Luo Feng adalah salah satunya. Hei, menurutmu apa yang sedang dipersiapkan oleh Yang Mulia, karena dia membeli begitu banyak barang? Ada begitu banyak kapal alam semesta yang terbang dalam beberapa hari terakhir ini. Petik 2. Siapa tahu, bagaimanapun, dia memiliki kekayaan dalam jumlah besar, dia dapat membeli apapun yang dia inginkan. Petik 2. Beberapa prajurit jagat raya berjaga di sekitar villa dan mengobrol sambil berpatroli. Diam semua, jangan bahas tentang Yang Mulia. Di kejauhan seorang kapten penguasa domain berbalik dan berteriak sambil mengarahkan penggerak yang membawa kota-kota itu. Ya, semua penjaga segera berhenti berbicara. HMPH, baru kemudian kapten itu berbalik dan melanjutkan instruksinya. Kalian semua, letakkan kota-kota besar itu di sana, kan? Kota-kota besar ini harus diletakkan di sini. Mereka sangat penting, hati-hati dan angkat dengan lembut. Di dalam seluruh villa, banyak kotak yang diisi dengan barang-barang berbeda sebenarnya sedang diatur, menempati hampir lebih dari 10 km area. Kabin nutrisi ditempatkan di dalam ruang kerja Luo Feng. Dalam 3 bulan ini, Luo Feng telah mandi di dalamnya sepanjang waktu. Di kabin nutrisi perlahan terbuka, seorang pemuda telanjang, bugar, berambut hitam muncul dari cairan nutrisi yang hampir bening, berdiri dan segera melangkah keluar. Permukaan tubuhnya segera naik suhunya karena mengeringkan cairan yang tersisa. Setelah itu, pakaian sederhana berwarna merah tua segera muncul dan menutupi tubuhnya. Tubuhku saat ini berada di alam semesta level 9, dan pembacaan rohku juga berada di alam semesta level 9. Luo Feng tertekuk dan mengerahkan beberapa kekuatan. Otot-otot padatnya tertekuk dengan energi, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan meledak. Aneh sekali, kabin nutrisi ini. Luo Feng menoleh untuk melihatnya, di dalamnya masih banyak cairan berharga yang belum dia habiskan. Dalam waktu sekitar 3 bulan yang singkat, saya langsung naik ke alam semesta level 9, pada dasarnya dari titik berevolusi hingga mencapai titik merasa kenyang dan benar-benar puas. Kekuatan tubuh Luo Feng sudah mencapai saturasi, tidak bisa meningkat lagi. Kecuali dia menerobos ke tingkat penguasa domain, yang akan memungkinkan tubuhnya berkembang lebih banyak. Evolusi pada esensi dasar tubuhnya akan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Tentu saja, jika diperlukan, Luo Feng dapat segera menaikkan tubuhnya ke tingkat penguasa domain. Satu-satunya masalah adalah bahwa dunia internalnya saat ini hanya domain level 6. Oleh karena itu, dia tidak dapat berevolusi lebih jauh secara langsung ke domain Lord level 9, dan hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Saat Luo Feng berjalan keluar dari gedungnya, para pelayan dan penjaga yang sibuk dengan pekerjaan mereka di villa semuanya terkejut. Yang Mulia, Yang Mulia, semua orang membungkuk hormat. Yang Mulia, Tuan Sektor Ao Duo juga menjadi seberkas cahaya dan terbang, membungkuk dengan hormat. Haha, Luo Feng melihat kiriman dalam jumlah besar dan tertawa. Begitu banyak barang beberapa hari terakhir ini, Ao Duo, maaf merepotkanmu. Tidak masalah, Ao Duo menjawab. Apakah semua barang sudah sampai? Tanya Luo Feng. Perintah Yang Mulia semuanya telah tiba, semuanya ada di sini. Ao Duo menjawab dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan matanya berbinar saat melihat barang dalam jumlah besar yang menempuh jarak lebih dari 10 km. Barang-barang yang dia habiskan 860 elemen campuran di mana semua ada di sini. Karena dia tahu poin itu sangat berharga, dia berusaha untuk tidak menggunakan poin itu sebanyak mungkin. 860 elemen campuran. Jumlah ini tersedia untuknya karena dividen yang dia dapatkan dari perusahaan Ping Hai, terutama dari investasi besar itu. Tentu saja, hal utama adalah uang yang tersisa di dalam perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak dana. Karena Luo Feng sendiri memiliki hampir 1000 elemen campuran, dia akhirnya menggunakan 860 elemen sekaligus. Dengan ini, Dewa Binatang bertanduk emas di dunia tingkat 2 akan memiliki beberapa kemajuan, pikir Luo Feng. Barang-barang ini di hadapannya termasuk banyak item nutrisi Cloud Contact Fin. Ini adalah hal-hal yang dia persiapkan sebelum menuju ke dunia Sungai Darah. Namun, hal yang paling penting masih merupakan bahan untuk pelatihan Dewa Dunia dari binatang bertanduk emas itu. Pelatihan Dewa Dunia memiliki persyaratan yang sangat tinggi, semakin lemah semakin mudah untuk dilatih. Dewa tingkat 1 dunia diselesaikan oleh Luo Feng di kota kekacauan utama. Ini karena binatang bertanduk emas itu lebih lemah saat itu. Itu dan karena Luo Feng mampu membeli banyak bahan berharga untuk menyelesaikannya. Banyak binatang bertanduk emas hanya menyelesaikan level 1 sepanjang hidup mereka.
Level 2 membutuhkan bahan yang sangat langka. Namun, sangat disayangkan dia tidak mampu membeli beberapa bahan. Kali ini, dia menghabiskan 860 elemen campuran, di mana lebih dari 830 diantaranya digunakan untuk materi pelatihan tingkat 2, dan ini masih hanya bagian pelatihan yang lebih murah. Adapun bahan khusus, bahkan harta karun tidak memilikinya. Ketika sampai pada bagian yang mahal, Luo Feng tidak mampu membelinya. Efek para dewa di dunia itu pemberani, namun persyaratannya terlalu keras. Level 2 membutuhkan bulukan Luosi, itu saja membutuhkan 12 juta. Adapun beberapa item, mereka mungkin juga tidak ada di dalam harta karun. Luo Feng berpikir, tidak heran teknik ini sangat sulit untuk dilatih. Biaya untuk menyelesaikan level 2 sangat besar. Paling sedikit, karena dia hanyalah sosok kecil di dalam perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng masih belum bisa melihat akhir yang terlihat. Fiu, Luo Feng mengangkat tangannya dan menyuruh Babata menyimpan semua barang di ruang penyimpanannya. Banyak item yang dibutuhkan setidaknya 10 km di luar angkasa. Namun, sebenarnya itu tidak memakan banyak ruang, setidaknya dengan status Luo Feng saat ini, membeli cincin ruang yang lebih besar itu mudah. Hari kedua, Luo Feng mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, dan membawa perisai bermata 6 dan pisau bayangan darah. Ini semua dibuat khusus untuk misinya di dunia Sungai Darah. Karena anggur kontak awan dan komputer kuantum di lengannya tidak sesuai dengan peraturan dunia, dia menyerahkannya ke tubuh klan Mosa untuk dipakai. Tentu saja, Babata bersembunyi di dalam ruang penyimpanannya sesuai dengan instruksi Luo Feng. Babata, kamu dilarang menunjukkan kehadiranmu dengan cara apapun di planet Sungai Darah. Yang paling dapat Anda lakukan adalah berkomunikasi secara mental dengan saya. Petik 2. Sial, aku telah bersama gurumu melalui begitu banyak situasi hidup atau mati. Santai saja, kata Babata. Luo Feng berdiri di villa dan menatap langit yang diselimuti kabut. Rumble, sebuah kapal semesta turun dari kejauhan pada pecahan bintang Luo Feng. Yang mulia, berhati-hatilah dalam misi Anda. Ao Duo menasihati dengan hormat. Luo Feng mengangguk, menjadi seberkas cahaya dan terbang. Semoga berhasil yang mulia. Lebih dari 100 penjaga dan 1000 anggota staf semuanya berkata secara bersamaan. Luo Feng yang jauh telah memasuki kapal alam semesta yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual dan dengan cepat menghilang bersama kapal itu. Alam semesta gelap, kapal alam semesta berbentuk ikan ini melaju dengan cepat. Yang mulia, kami menuju ke dunia Sungai Darah. Kecepatan kami telah mencapai 36 kali kecepatan cahaya, kami akan tiba dalam waktu sekitar 19 jam. Seorang wanita cantik berambut pendek berwarna ungu dengan ekor berbulu yang tampak sangat serius menjelaskan kepada Luo Feng. Setelah 19 jam, saya akan memberitahu yang mulia. Sampai saat itu, Anda bisa beristirahat. Petik 2. Terima kasih, Luo Feng mengangguk. Setelah itu Luo Feng duduk di sofa di samping dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Saat dia mencicipinya, dia juga mengirimkan seutas kesadarannya ke alam semesta virtual untuk berlatih teknik pedang 7 bilah ilusi. Saat ini, setiap bilah sudah sepenuhnya mendarah daging ke dalam kesadarannya. Walaupun demikian, di antara 7 bilah, yang paling mahir adalah pipa orang Belanda itu. Mungkin itu karena klan Mosa mahir dalam pembunuhan, atau fakta bahwa waktu yang lama dihabiskan untuk gerakan pelatihan ini telah membuat pemahamannya tentang hal itu terdalam. Oleh karena itu, bahkan tubuh bumi Luo Feng juga adalah yang paling mahir dalam pipa orang Belanda itu. Saat dia menyusun ulang bladework dan gerakan, 19 jam berlalu dengan cepat. Yang mulia, kami akan memulai perjalanan alam semesta dengan cepat dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Wanita berambut pendek ungu berkata dengan dingin. Bersamaan dengan itu, ruang kendali kapal bergema dengan hitungan mundur perjalanan alam semesta. Setelah 10 detik, seluruh kapal bergetar sedikit dan menjadi stabil kembali, kapal akhirnya tiba. Simulasi eksternal. Wanita itu memerintahkan. Mata Luo Feng berkilau saat pemandangan di sekitarnya berubah dan mengungkapkan simulasi virtual dunia luar. Sangat cantik. Luo Feng terkejut. Apa yang muncul di hadapannya adalah dunia luar yang tertutup kabut. Itu juga berisi semua jenis puing-puing luar angkasa yang membuatnya semakin misterius. Namun, di kejauhan ada istana yang sangat indah yang mengambang di angkasa itu sendiri. Istana ini disebut Istana Erosi Surga. Beberapa prajurit mutlak perusahaan alam semesta virtual kami sedang belajar di dalam. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi dunia Sungai Darah. Wanita berambut ungu itu memperkenalkan. Di dalam istana tidak jauh, ada sektor kosong yang besar. Ini memiliki ruang yang cukup untuk memungkinkan kapal alam semesta mempercepat perjalanan alam semesta. Istana Erosi Surga, menara pengawas? Luo Feng terkejut. Benar, wanita itu mengangguk. Saat seseorang terbang keluar dari dunia Sungai Darah, mereka akan ditemukan.
Jika itu adalah orang-orang kita, mereka secara alami akan diterima dengan aman. Jika itu adalah penduduk asli dari dunia Sungai Darah, tentu saja mereka tidak akan berhasil dengan baik. Aku akan mengirimmu ke sana segera. Begitu kamu keluar dari kapal ini, itu tidak terlalu jauh dari dunia Sungai Darah. Yang mulia Luo Feng harus mengandalkan kapal Anda sendiri, kata wanita berambut ungu gelap. Yang mulia seharusnya membawa kapal Anda sendiri dengan benar, poin ini disebutkan dalam manual misi pelatihan. Dipahami. Luo Feng mengangguk. Hua. Pintu kabin terbuka dan Luo Feng yang mengenakan baju besi dan sepatu bot yang benar-benar hitam sambil membawa perisai dan pedang, terbang keluar dari kapal keluar angkasa. Istana Erosi Surga. Luo Feng berdiri di sana, menatap istana yang jauh. Dengan gelombang, sebuah kapal piramida perak muncul. Itu adalah kapal otomat yang dia peroleh di bumi. Kapal ini jelas merupakan kapal yang sangat luar biasa. Apakah itu mobilitas atau pertahanan, itu tidak buruk. Simulasi eksterior kapal, simulasikan pecahan meteorit normal. Luo Feng memasuki piramida perak dan memerintahkan. Ya Tuan, bagian luar kapal berubah dan dengan cepat menjadi pecahan meteorit abu-abu yang tampak normal. Tampak seperti tidak ada apa-apa di dalam ruang, ia dengan cepat berakselerasi dan menuju ke dunia Sungai Darah. Berdiri di ruang kontrol, Luo Feng melihat ke depan. Di kejauhan ada benua yang sangat luas mengambang di angkasa. Itu benar-benar diselimuti awan dan atmosfer. Ini adalah dunia Sungai Darah. 3 jam lagi sebelum memasuki atmosfer luar. Luo Feng mengangguk. Dunia Sungai Darah telah menyambut orang luar lainnya. Dunia Sungai Darah adalah tempat di mana yang kuat seperti awan dan bahkan memiliki keabadian. Luo Feng melihat dunia mendekat. Saya harus sangat berhati-hati dan jelas tidak mengungkapkan identitas saya. Namun itu aneh. Dengan kekuatan alam semesta virtual, membersihkan seluruh dunia Sungai Darah seharusnya sangat sederhana. Karena mereka dengan mudah memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka malah memilih untuk membangun istana erosi surga untuk mengamati dari luar angkasa, dan tidak mendominasi dunia? Luo Feng curiga. Ini tidak seperti sikap kekuatan besar di alam semesta. Ini bukan urusanku untuk diganggu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 3 jam kemudian, kapal otomat dengan penampilan meteorit normal akhirnya memasuki atmosfer dunia Sungai Darah. Aku tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Dengan pikiran, dia terbang keluar dari pintu kabin kapal dan menyuruh Babata menyimpan kapal di ruang penyimpanannya. Dunia Sungai Darah, ada total 18 lapisan awan. Sambil melihat pengenalan misi, itu memiliki pengenalan umum dari seluruh dunia. Atmosfer dunia Sungai Darah memiliki total 18 lapisan awan. Semakin tinggi menuju, semakin besar tekanannya. Hanya tingkat alam semesta yang bisa menggunakan tubuh mereka untuk melewati semua 18 lapisan. Namun, penduduk asli dunia Sungai Darah paling banyak terbang ke tingkat 18, tidak berani melangkah lebih jauh. Karena mereka tahu bahwa klan di luar surga akan membunuh semua penduduk asli Sungai Darah segera setelah mereka meninggalkan dunia. Tidak ada orang yang selamat meninggalkan 18 lapisan dan kembali hidup-hidup. Saya tidak perlu khawatir di luar angkasa di luar lapisan awan. Namun, di lapisan awan ini, saya mungkin bertemu dengan beberapa penduduk asli. Seluruh tubuh Luo Feng dengan baju besi dan sepatu bot hitam, dengan bilah dan perisai di punggungnya, sangat mirip dengan penampilan prajurit dunia Sungai Darah normal. Dari lapisan ke-18, dia mengikuti gravitasi yang sangat kuat dan jatuh dengan liar ke bawah. Gravitasi yang kuat. Dengan gravitasi yang begitu kuat, hanya level bintang yang bisa terbang di sini. Luo Feng menghitung dalam. Medan magnet di dalam tubuh seorang penjelajah bintang tidak dapat melawan tarikan gravitasi yang kuat ini sama sekali. Luo Feng menjadi seperti bintang jatuh yang jatuh dari lapisan ke-18. Kecepatannya meningkat saat dia turun. Akhirnya, dia mengendalikan dan mempertahankan kecepatan normal untuk turun. Setelah 15 menit turun, dia akhirnya menembus lapisan awan pertama. Di hadapannya, pemandangan dunia Sungai Darah akhirnya terbentang. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Tepat di bawahnya adalah pegunungan dan hutan yang luas dan tak berujung. Dengan tatapannya, dia dapat menentukan bahwa hutan purba ini memiliki luas setidaknya 10.000 km. Di tepinya orang bisa melihat siluet kecil, itu adalah kota-kota. Hutan kuno dan pegunungan menyambut tamu dari surga. Saat turun ke pegunungan berhutan, riak energi siluet hitam ini segera membelah cabang dan daun pohon. Dia akhirnya melambat dan secara bertahap mendarat di daun busuk di tanah. Gravitasi yang mengerikan. Untuk orang normal di dunia Sungai Darah, untuk dapat menahan tekanan ini berarti mereka setidaknya harus berada di level pelancong bintang. Luo Feng berdiri di sana dan menghitung di kepalanya. Udara di sini dihasilkan oleh energi alam semesta,
oleh karena itu udara memiliki efek penguatan yang mengejutkan pada tubuh. Tidak heran dunia sungai darah ini memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Tinggal di wilayah rahasia alam semesta telah menyebabkan tubuh mereka menjadi sangat kuat, dan juga membuat pelatihan lebih mudah daripada di luar. Namun, karena mereka berada dalam wilayah rahasia, nasib mereka telah disegel. Bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka tidak dapat meninggalkan wilayah rahasia untuk menjelajahi alam semesta yang luas. Kecuali jika mereka yang tidak mati bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, pikir Luo Feng. Namun, bau busuk dan bau busuk dari hutan kuno ini sulit untuk ditanggung. Pada saat ini, sekitar 2000 meter dari Luo Feng, pohon bengkok tebal yang membutuhkan 20 orang untuk berpelukan dibungkus dengan ular hijau giok yang memiliki wajah manusia. Wajah makhluk aneh ini tidak memiliki hidung, hanya mata dan mulut. Dia menatap melalui pepohonan rambat pada siluet 2000 meter jauhnya. Sila, suara menusuk sepertinya menembus telinga Luo Feng. Bersamaan dengan itu, ular hijau giok sepanjang 60 meter menjadi kabur dan segera muncul di samping Luo Feng. Mulut itu terbuka lebar dengan ganas dan lubang hitam berdiameter 3-4 meter terbuka, mencoba menelan Luo Feng. Luo Feng berbalik, dengan matanya seperti pisau, dia melihat makhluk ular ganas itu. Makhluk ini setidaknya setinggi gedung 20 lantai. Luo Feng hanyalah sebuah titik dibandingkan dengan itu. Namun, ketika Luo Feng melihat ke atas, ekspresi orang ular itu berubah menjadi kaget dan takut. HMPH, Luo Feng mendengus dingin. Gemuruh, itu kehilangan semua kekuatannya di udara. Karena inersia awal, itu menabrak batang pohon yang tebal, sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Begitu tubuh besar itu mendarat, dari wajah manusia merembes keluar darah hijau tua dari matanya, saat tergeletak di sana tak bergerak. Inilah yang disebut oleh penduduk asli dunia sungai darah sebagai binatang buas. Ini tidak lain adalah binatang buas dengan level kekuatan di sekitar bintang level 5 atau 6, pikir Luo Feng. Pasti bunuh diri untuk mencariku. Luo Feng murni menggunakan kekuatan kesadarannya untuk menekannya, dalam sekejap menghancurkannya dan menyebabkannya langsung pingsan. Kesadaran Luo Feng sangat kuat, karena sebanding dengan penguasa domain puncak. Tekanan kesadaran, ini adalah perbedaan paling jelas di antara mereka yang memiliki kekuatan besar. Jika dia menggunakannya untuk menekan tingkat alam semesta, yang paling bisa dia lakukan adalah membuat orang itu merasa tidak nyaman. Namun melawan level bintang yang 2 level di bawah, hanya dengan satu tatapan, itu menyebabkannya segera runtuh dari dalam. Binatang liar acak sudah memiliki kekuatan bintang level 5 atau 6. Tinggal di wilayah rahasia, benar-benar harus diberkati oleh surga. Luo Feng melihat ke kejauhan. Saya pertama-tama harus meninggalkan hutan dan menuju ke kota terdekat. Hanya sekali saya pergi ke kota, saya akan dapat dengan cepat mencari kristal sungai darah. Petik 2. Kristal sungai darah, itu adalah produk harta karun khusus dari dunia ini. So, Luo Feng meninggalkan gambar buram dan segera menghilang ke kejauhan. Di tepi hutan pegunungan, sebuah tim sedang menuju ke depan. Tuan muda, ini pertama kalinya kamu menjelajah ke hutan binatang buas. Jangan ceroboh, hanya menjelajahi di sekitar tepi luar, membunuh binatang buas dan pelatihan sudah cukup. Seorang pria dewasa yang kuat dan kokoh dengan tinggi sekitar 1,8 meter berkata dengan dialeknya. Armornya memperlihatkan lengannya yang tebal dan wajahnya ditutupi janggut, sementara mata coklatnya dipenuhi dengan esensi. Paman Guntur, dengan Anda di sekitar, apa yang perlu dikhawatirkan? Di dalam tim, seorang pemuda mengenakan baju besi perak, dengan ukiran ungu di dahinya, tertawa gembira dan berkata. Pemuda ini dengan santai membawa busur hitam, dan di punggungnya ada anak panah dengan panah. Pria yang kuat dan kokoh itu tidak bisa menahan senyum. Tapi dengan mengendus tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan lembut, semuanya hati-hati, ini harus menjadi wilayah binatang mangu. Binatang mangu, ekspresi para penjaga di dalam tim menjadi serius, namun mereka tetap santai. Terhadap binatang buas ini, mereka tidak bisa gegabah. Ini adalah pepatah yang sudah lama berlalu di dunia sungai darah. Namun tidak peduli seberapa kuat, para penjaga ini masih jelas tentang satu hal, selama tim mereka berhati-hati, membunuh binatang buas ini dengan mudah. Binatang mangu, serahkan padaku. Pemuda itu sangat bersemangat. Tuan muda, Paman Guntur mengerutkan kening. Tidak masalah, pemuda itu sudah menarik panah dari tabungnya. Dia mengangkat busurnya, dan bersiap untuk menembak. Tim mendekat dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ketika tim bergerak melewati tanaman dan pepohonan, mereka melihat seorang pemuda kurus berbaju hitam dengan perisai di punggungnya di tepi sungai. Tangannya memegang daging panggang, yang dia nikmati. Pada saat ini, siluet kabur abu-abu besar sedang menuju dari kejauhan, ini menyebabkan seluruh tim melompat kaget. Dan pemuda kurus yang duduk di tepi sungai sepertinya mendeteksi sesuatu.
Dia menoleh untuk melihat siluet abu-abu besar yang bodoh. Mencari kematian. Tim menyaksikan kejadian itu. Semua penjaga tahu bahwa pemuda bodoh yang tersandung ke dalam hutan binatang buas ini jelas-jelas seorang pang tanpa pengalaman. Kalau tidak, mengapa dia dengan bodohnya melihat binatang mangu yang menyerang? Seorang pejuang sejati pertama-tama akan mempersiapkan sebelumnya dan akan pindah ke medan yang menguntungkan. Setidaknya, tidak duduk diam. Binatang mangu adalah binatang buas tingkat langit. Paman Guntur meraung. Siu, cahaya hitam segera menembus udara dan mengenai siluet abu-abu. Siluet abu-abu itu mengeluarkan teriakan kesakitan dan segera memutar dan mendarat di tanah. Itu adalah bajingan berbulu, satu-satunya hal adalah bahwa ia hanya memiliki satu cakar. Namun cakar itu sebesar seluruh tubuhnya, sebuah panah bersarang di tubuhnya dan darah merah menyembur keluar dari lukanya. Saat mendarat, ia mengeluarkan teriakan kesakitan dan dengan marah bergegas menuju tim. Siu, ekspresi pemuda perak itu menjadi serius. Ukiran ungu di dahinya sedikit bersinar dengan cahaya. Tangannya seperti hantu, karena dengan cepat menarik panah lain dan menembak. Namun binatang mangu yang disiapkan kali ini, memutar tubuhnya dan melambaikan cakarnya yang tajam, menjatuhkan cahaya hitam itu. Mengaum, pria yang kuat dan kokoh itu mengacungkan dua kapak dari pinggangnya dan lengannya disilangkan dengan keras. Gemuruh, sepertinya satu kapak muncul di udara, menebas melewati tubuh binatang mangu. Setelah itu, kapak tunggal menghilang dan pria yang kuat dan kokoh itu telah mencapai 10 meter di belakang binatang mangu. Pak, binatang mangu segera jatuh dari udara, terbelah menjadi dua saat darah segar mengalir dari organ-organnya. Paman Guntur benar-benar kuat, terlalu kuat. Pemuda lapis baja perak bertepuk tangan penuh semangat. Jangan ceroboh di masa depan. Binatang mangu memiliki dua kartu truf. Salah satunya adalah cakarnya, dan yang lainnya adalah nafas racunnya. Binatang mangu ini telah mencapai tingkat langit. Jika ia mendekat dan melepaskan gasnya, itu akan merepotkan. Pria yang kuat dan kokoh itu memberi kuliah, secara bersamaan menginstruksikan pengawalnya untuk mengekstrak bahan dan esensi binatang itu. Ya, penjaga lainnya segera tertawa gembira dan pergi berkumpul. Pemuda lapis baja perak berjalan menuju pemuda lapis baja hitam jauh dan tersenyum dan melambai. Dengan nada bangga akan usia dan pengalamannya sendiri, "Kakak, dari mana asalmu?" Pada saat ini pemuda lapis baja perak merasakan perasaan menjadi pahlawan dan penyelamat. Dari sudut pandangnya, jika bukan karena panahnya, pemuda berbaju hitam itu akan mati. Terima kasih. Luo Feng menatap pemuda lapis baja perak itu, tersenyum dan mengangguk. Binatang mangu itu sebelumnya hanya memiliki kekuatan bintang level 1 atau 2. Serangan menyelinapnya telah lama ditemukan oleh Luo Feng, dan dia bersiap untuk berbalik dan menghancurkannya. Tapi siapa yang tahu bahwa pemuda lapis baja perak yang bersemangat akan berusaha menyelamatkannya. Namun, meskipun orang-orang dari dunia sungai darah memuja kekuatan, mereka masih memiliki pemuda yang tidak bersalah ini. Melihat pemuda lapis baja perak yang bersemangat ini di hadapannya, Luo Feng merasakan antisipasi yang besar terhadap dunia sungai darah. Setelah beberapa saat, Luo Feng meninggalkan hutan kuno dengan tim ini. Tidak ada masalah sama sekali. Kurasa aku sudah cukup terlatih, kita bisa kembali. Kita akan pergi bersama, itu akan lebih aman dengan cara itu. Pemuda lapis baja perak sangat bersemangat saat dia memikirkannya. Pemuda kurus lapis baja hitam di hadapannya ini jelas-jelas memiliki pengalaman yang lebih sedikit, dan jika dia pergi menjelajah sendirian, dia mungkin akan mati. Karena dia kembali ke rumah, mereka mungkin juga membawanya. Perasaan menyelamatkan seseorang terasa menyenangkan. Pemuda lapis baja perak berpikir, aku belum memperkenalkan diri. Aku Nake, dan kamu? Pemuda lapis baja perak tersenyum dan menatap Luo Feng. Saya dipanggil Feng, Luo Feng menjawab. Feng, pemuda lapis baja perak itu mengangguk, berseru, nama yang bagus. Kakak Feng jelas lebih tua, aku akan memanggilmu kakak. Ketika kami kembali ke kota Swalomon jika Anda punya waktu, saya akan mengajak Anda berkeliling. Lagi pula aku dibesarkan di kota Gunung Walet. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Menurut informasi perusahaan alam semesta virtual, meskipun itu cukup detail, bagaimanapun, dunia sungai darah adalah dunia yang terlalu luas. Tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Itu hanya bisa memberikan pengenalan singkat tentang segalanya. Pada saat yang sama, jika mereka menjelaskan terlalu banyak tentang banyak rahasia, itu tidak akan memiliki efek pelatihan yang sama pada anggota inti. Menurut informasi, di dunia sungai darah, kekuatan penduduk asli dipisahkan menjadi tingkat dasar, tingkat langit, tingkat awan, tingkat domain, tingkat dunia, roh abadi. Itu sebenarnya bertepatan dengan level pelancong bintang alam semesta, level bintang, alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor, dan level abadi.
Dan kota-kota dunia Sungai Darah sebagian besar dipisahkan menjadi kota-kota teritorial atau kota-kota dunia. Kota teritorial adalah inti dari suatu wilayah. Setiap pemimpin wilayah ini jelas merupakan level domain, penguasa domain. Kota-kota dunia adalah inti dunia, dan para pemimpinnya jelas merupakan penguasa sektor. Di dunia Sungai Darah yang luas, setiap kota dunia memiliki diameter ratusan juta km atau bahkan miliaran km. Populasi berkisar dalam triliunan atau lebih. Di dunia Sungai Darah, ada lebih dari 10 juta kota dunia. Di atas kota-kota dunia ini bahkan ada Istana Abadi. Istana Abadi memiliki peringkat tinggi dan biasanya tidak mengganggu hal-hal normal di dunia Sungai Darah. Sepertinya, tempat yang aku turuni milik wilayah gundukan burung walet. Luo Feng berpikir dalam hati, kota teritorial gundukan burung walet harus menjadi kota inti dalam jarak sekitar 10 juta km dan pemimpin kota kemungkinan besar adalah prajurit penguasa domain. Saya membutuhkan kristal Sungai Darah. Namun, informasi yang diberikan oleh perusahaan Virtual Universe tidak pernah menjelaskan apapun tentang kristal itu. Itu hanya menyatakan bahwa kristal adalah harta dunia. Orang idiot manapun akan tahu bahwa itu adalah harta karun. Perusahaan alam semesta virtual sudah menyebut Sungai Darah benua besar ini, bukankah kristal Sungai Darah menjadi sangat penting? Luo Feng menghitung dalam. Dunia Sungai Darah telah lama memiliki sistem kata mereka sendiri. Begitu saya memasuki kota, seharusnya ada beberapa buku di kota yang bisa saya beli. Saya akan mencari tahu detail kristal melalui buku-buku ini. Petik 2. Melalui pesona dan beberapa teknik, dia bisa menginterogasi orang lain. Namun meminta mereka tidak akan sedetail membaca buku. Sebuah kota teritorial dengan luas 10 juta km pasti akan maju dan akan memiliki apa yang dia butuhkan. Di tempat-tempat maju, mata uang jelas penting. Bahan yang aku dapatkan dari berburu binatang seharusnya cukup berharga. Luo Feng sudah lama memiliki rencana tentang apa yang harus dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Identitasnya harus dirahasiakan. Karena dia baru saja memasuki dunia Sungai Darah, lebih baik tetap low profile. Ini juga mengapa ketika dia pertama kali mendarat di hutan, dia tidak langsung terbang menuju kota, karena berburu dan memperoleh bahan di hutan bisa memberinya uang. Dan hutan seluas 10.000 km itu hanya bisa dianggap sebagai hutan binatang buas biasa. Binatang buas itu paling banyak bintang tingkat 8 atau 9. Tidak ada satu tingkat alam semesta. Pemuda lapis baja perak mengobrol dengan Luo Feng, sebagai paman guntur tinggi dan kokoh dan penjaga lainnya semua menatap mereka. Pang kecil bodoh ini pasti sangat beruntung karena kelompok saudara kita melindunginya. Tuan muda terlalu baik. Jika itu aku tidak bisa diganggu. Hehe, saudara-saudara, berbicara tentang itu, barusan kita melihat Feng ini dengan bodohnya berbalik ke arah binatang mangu yang terbang ke arahnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, aku tidak bisa menahan tawa melihat adegan itu. Haha, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bajingan bodoh ini berani memasuki hutan binatang buas. Untungnya kami hanya berada di daerah luar dan belum pernah bertemu binatang buas yang kuat. Kalau tidak, dia akan menjadi lembaran mereka sejak lama. Petik 2. Para penjaga mengobrol di belakang. Diam, perintah Paman Guntur yang tinggi dan kokoh. Sekelompok penjaga segera berhenti. Hati-hati, meskipun kita sudah dalam perjalanan kembali, masih ada ribuan km yang harus ditempuh. Biasanya ada bandit. Kapten, dengan Anda di sekitar, bandit kecil mana yang berani mendekati kita? Ya, itu akan menjadi bunuh diri. Pria jangkung dan kokoh itu melirik Luo Feng. Terhadap orang asing yang mereka selamatkan di sepanjang jalan, dia tetap waspada. Hati tuan muda yang baik, membuatnya tak berdaya. Karena dia sangat jelas bahwa ini adalah dunia yang disukai yang kuat. Segala macam rencana, pengkhianatan, dan pembantaian terjadi setiap saat. Memiliki hati yang baik tidak menguntungkan bagi tuan muda di dunia seperti itu. Tuan terlalu memanjakan tuan muda. Dia ingin menunggu sampai tuan muda itu matang sebelum membiarkannya merasakan kesulitan. Pria jangkung dan kokoh itu menggelengkan kepalanya. Di jalan tanah datar yang luas di depan, sekelompok orang bersorak dan maju dengan cepat. Itu adalah Luo Feng dan kelompok pemuda lapis baja perak, yang sedang menuju kembali saat mereka mengobrol dan bersorak. Saat mereka mempertahankan kecepatan mereka pada 1000 km per jam, bagi para petarung di permukaan tanah, itu sangat santai. Lihat, di depan itu adalah kota teritorial gundukan burung walet kita. Kami hanya sekitar 1 jam dari itu. Pemuda lapis baja perak menatap ke depan pada siluet kabur besar kota. Dia berbicara dengan bahasa dan dialek asli. Meskipun Luo Feng juga menggunakan dialek yang sama, namun aksennya tidak setepat itu. Gemuruh, tim kecil Luo Feng yang maju merasakan riak-riak yang datang dari tanah. Saat mereka melihat ke belakang, mereka melihat bayangan hitam besar dengan cepat bergegas ke arah mereka. Semua orang tidak bisa melihat dengan mata mereka,
namun Luo Feng bisa melihat dengan sekali pandang bahwa itu adalah tim besar yang mengejar mereka. Mereka semua mengendarai berbagai jenis binatang. Binatang-binatang jinak ini, beberapa berukuran besar sementara yang lain kecil, beberapa memiliki sayap di punggung mereka. Di antara perbedaannya, satu kesamaan yang mereka miliki adalah kecepatan mereka sangat cepat. Binatang jinak, Luo Feng bisa mengenali dalam satu pandangan beberapa binatang mirip dengan yang dia buru di hutan sebelumnya. Mari kita beri jalan, pria jangkung dan kokoh itu berkomunikasi dengan yang lain. Segera tim menuju ke sisi jalan. Tim besar dengan ratusan binatang berlari dengan cepat. Kuku binatang buas dan cakar tajam menusuk ke tanah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana dan segera kembali turun karena gravitasi yang kuat. Haha, bukankah ini Tuan Muda Nake? Tawa yang menusuk telinga bergema seperti tornado. Tim besar yang bergegas tiba-tiba berhenti dan secara bersamaan puluhan dari mereka terbang ke tempat tim Luo Feng berada. Dalam sekejap mata, para pejuang ini telah mencapai sebelum mereka. Pemimpin tim ini adalah seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Dia mengendarai apa yang tampak seperti harimau yang mengenakan baju besi lengkap, namun panjangnya setidaknya 10 meter. Pemimpin itu menatap Nake, wajahnya bangga dan puas. Yu Fang, ekspresi pemuda lapis baja perak berubah. Ceka-ceka, apakah pemanah jenius itu takut? Ekspresi pemuda jangkung dan tampan itu perlahan menjadi dingin. Sambil mendengus, kamu tidak menyangka aku akan menangkapmu di luar kota kan? Tuan Muda Yu Fang, sebuah suara menggelegar terdengar. Pria jangkung dan kokoh itu maju selangkah, menatap kelompok pemuda yang tinggi dan tampan itu dan berkata dengan serius, Tuan, keluargaku dan keluarga Yu memiliki beberapa koneksi dan hubungan. Saya harap Tuan Muda Yu tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Saya sedang berbicara sekarang, apakah saya mengatakan itu adalah tempat Anda untuk berbicara? Pemuda tinggi dan tampan itu dengan marah meraung dan ekspresinya sedih. Enyah, Yu Fang, kamu diam. Pemuda lapis baja perak meraung. Haha, Nake yang murni dan baik hati, apakah kamu belum memahami situasinya? Di luar kota, ayahmu tidak bisa datang menyelamatkanmu. Ekspresi pemuda jangkung dan tampan itu berjuang. Otot-otot di wajahnya berkedut dan matanya seperti ular berbisa yang menatap dingin. Aku belum lupa bagaimana kamu mempermalukanku setengah tahun yang lalu. Di samping mereka, Luo Feng mengerutkan kening. Partai musuh jelas lebih unggul. Kelompok besar di belakang Yu Fang ini hanya terdiri dari 10 bawahan saja. Ada satu bintang level 9 dan bintang 9 level 7 atau 8S. Dan sisi ini, prajurit terkuat Nake, Paman Guntur itu, hanya bintang level 6 atau 7. Kami dalam masalah besar, Paman Guntur yang tinggi dan kokoh khawatir di dalam. Para prajurit di tim ini memiliki sekitar setengah dari keluarga Yu yang terkuat. Begitu banyak prajurit kuat yang mengikuti seorang anak kecil tampaknya aneh. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Kapten, di belakang Tuan Muda Yu itu, ada prajurit Dripping Bloodblade, yang merupakan salah satu dari 3 orang terkuat di keluarga mereka. Dia adalah prajurit puncak tingkat langit. Hanya dia saja sudah cukup untuk memusnahkan kita. Petik 2. Tim bingung. Mata pemuda lapis baja perak itu berkontraksi. Dia menatap dengan marah pada Tuan Muda di atas binatang itu dan meraung, Yu Fang, apapun yang kamu miliki, bawa saja padaku. Ah, seperti seorang pejuang sejati. Sungguh sebuah kehadiran. Pemuda jangkung dan tampan itu mendengus dan tertawa. Setelah itu ekspresinya berubah dan dia meraung, saudara-saudara, berikan pelajaran yang baik kepada kelompok orang ini. Namun, jangan bunuh mereka. Yu Fang tidak sekejam itu. Juga, ambil Nake dan ikat dia. Aku ingin terikat dengannya dengan baik. Ya, kelompok prajurit pada binatang menjawab bersama-sama. Hua, Paman Guntur yang tinggi dan kokoh bersama dengan penjaga lainnya semua mengacungkan senjata mereka bersama-sama. Tuan Muda pada binatang itu tertawa dingin. Siapapun yang melawan, bunuh segera. Tentu saja, jangan bunuh Tuan Muda Nake. Bagaimanapun, dia adalah saudara lelakiku yang baik yang tumbuh bersamaku. Pergi. Segera kelompok prajurit pemberani terbang dari punggung binatang dan menuju ke tim kecil Nake.